itu ya, eh, multiple choice ya, multiple choice di ULS sifatnya itu open slide ya, open slide sama open catatan kalian masing-masing gitu ya. Tidak boleh open Google ya, nggak boleh open Google search ya, nggak boleh. Ya, tapi yang boleh Anda open itu adalah catatan Anda sendiri gitu ya. Silakan nanti di print saja gitu ya materinya, terus note-note ya. Jadi catatan-catatan yang pernah kalian catat waktu kuliah berlangsung itu silakan boleh di print seperti itu ya. Oke. Kurang lebih nanti untuk UTS-nya seperti itu. Soalnya kurang lebih ada mungkin 20 sampai 30 ya. 20 sampai 30. Soalnya itu nanti diacak, jadi bisa jadi tiap peserta itu mendapatkan soal yang berbeda. Tapi jangan khawatir, soalnya itu bobotnya sama. Gitu ya. Tidak ada soal yang lebih sulit, lebih mudah, nggak ada. Kita sudah atur sedemikian rupa agar nanti soalnya itu walaupun berbeda tapi bobotnya tetap sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan UTS-nya, silakan. UTS-nya kita hari Selasa besok ya. Selasa besok jam keberapa? Saya lupa. Jam kedua ya, kalau nggak salah ya. Selasa jam kedua ya, jam 10:30 sampai jam 10:30 ya. Oke. Ya silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan UTS-nya, silakan ya. Oke, kalau nggak ada, kita diskusi saja ya. Kita lebih ke arah diskusi saja terkait dengan materi di week 1, week 2, sampai dengan week 7, atau kemarin materi terkait dengan logistik regression ya. Itu kalau ada pertanyaan, silakan ya. Yang kemarin logistik regression itu bisa dibilang lebih kompleks dibandingkan algoritma-algoritma yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya, karena kita kemarin di logistik regression itu kita menggunakan berbagai macam step ya. Stepnya itu panjang ya, mulai dari kita harus mengenali dulu seperti apa fungsi aktivasi sigmoid ya, fungsi aktivasi sigmoid, terus kita kenali odds sama logitnya ya, odds sama logitnya. Terus kita hitung dari logistik regression itu kita gunakan yang namanya gradient descent ya. Jadi gradient descent itu kita gunakan untuk mengupdate bobot weight ya dari persamaan linear ya yang kita gunakan untuk klasifikasi. Seperti itu kan ya. Jadi kita punya persamaan linear seperti biasa ya, mirip dengan linear regression. Kita punya fitur, kita punya features X ya sebanyak n misalnya. Dari features X itu kita akan kalikan dengan bobot ya, weight ya. Jadi weight-nya itu juga sejumlah n ya, plus kita tambahkan bobot ke 0. Bobot ke 0 itu kita gunakan, kita kalikan menggunakan dot product terhadap nilai konstan 1 ya. Itu nanti akan jadi biasnya ya kalau di persamaan linear ya. Nah, terus kita sudah itu ya, kalikan antara bobot dengan features-nya, kita masukkan ke fungsi aktivasi sigmoid ya, itu nanti outputnya range-nya antara 0 sampai 1 ya. Nah, dari situ kita bisa tentukan decision boundary-nya. Decision boundary-nya apakah 0,5 ya, misalnya kita tentukan 0,5, berarti kalau outputnya itu di atas 0,5, kita bisa kasih label itu 1, kalau kurang dari 0,5 kita kasih labelnya itu 0. Itu kalau kasus kita adalah binary classification gitu ya. Nah, tapi sebetulnya untuk klasifikasi itu bukan hanya binary classification. Kita bisa multi class classification ya. Jadi labelnya itu lebih dari 1. Itu kemarin di video sudah Anda lihat ada 2 cara. Kita bisa menggunakan one versus rest atau OVR, atau menggunakan fungsi multinomial. Nah, multinomial itu kita menggunakan fungsi aktivasi softmax ya. Nah, jadi yang softmax itu memang di videonya tidak dijelaskan dengan detail, karena itu nanti akan menjadi pembahasan lebih lanjut saat kita belajar artificial neural network ya. Di week ke-8 nanti kita akan belajar artificial neural network ya, ANN. Nanti kita pelajari di week ke-8 seperti itu ya. Oke.
Eh, ya, kurang lebih seperti itu ya untuk materi di week ke-7 kemarin, logistik regression. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan terkait dengan materinya, silakan ya, boleh. Bisa ditanyakan ya. Bisa tulis di chat saja nggak apa-apa, silakan. Sambil menunggu mungkin kita juga boleh bahas mengenai kuisnya kemarin. Nah, kuisnya kemarin yang di week kelima kemarin gimana? Karena kan kita memang belum sempat untuk membahas ya kuisnya itu. Gimana? Apakah terlalu mudah, jadi nggak ada pertanyaan, gitu ya? Atau terlalu sulit atau sedikit sulit atau gimana? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan kuisnya kemarin, silakan. Yang merasa eh, bisa menyelesaikan mulai dari nomor 1 sampai nomor 14, boleh raise hand, silakan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya itu ini. Oke, ada pertanyaan dari Marcella ya. Cara menghapus outliers. Oke, cara menghapus outliers itu sebetulnya mudah ya. Saya jelaskan konsepnya dulu sebelum saya masuk ke code-nya ya. Saya bisa jelaskan konsepnya dulu. Jadi gini, menghilangkan outliers itu kita harus lakukan scanning ya, mulai dari fitur ke 0 sampai fitur ke n. Misalnya kita punya fitur itu sebanyak n gitu ya. Kita punya fitur sebanyak n. Nah, kita harus lakukan deteksi outlier itu tiap fiturnya. Jadi fitur ke 1 kita deteksi outliernya. Kalau sudah ada outlier di sana, kita bisa hilangkan outliernya. Jadi kita bisa hapus satu row itu ya, kita bisa hapus satu row-nya. Terus kita lanjutkan ke fitur berikutnya, seperti itu. Nah, jadi konsepnya kita lakukan scanning dulu. Jadi saya coba jelaskan pakai whiteboard aja biar lebih mudah gitu ya. Jadi di sini misalnya saya punya tabel ya. Tabel ini merepresentasikan dataset kita. Terus ini saya punya beberapa row di sini ya. Anggap saja kita punya data itu sebanyak observasinya sebanyak 5 misalnya. Jadi kita punya 5 data observasi. Ini data yang kita gunakan untuk training misalnya. Terus kita punya fitur itu sebanyak, anggap saja kita punya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita punya 5 fitur dan 5 observasi. Nah, kita harus deteksi outlier itu per fiturnya. Nah, jadi kita mulai dari fitur yang awal dulu. Ini kita deteksi. Misalnya mendeteksi outlier itu banyak caranya ya. Kita bisa menggunakan interquartile range atau kita bisa menggunakan standard deviation. Jadi ada dua ya, standard deviation method atau interquartile range. Nah, kemarin waktu di kuis ada yang pakai IQR, ada yang pakai standard deviation kan ya. Contoh soalnya kemarin kan seperti itu. Nah, misalnya di sini saya punya data ya. Ini fitur pertama, ini kita asumsikan fitur kita berupa nilai kontinu, nilai numerik ya. Jadi ini ada nilai 21, ini 22 ya. Ini 23 gitu ya. Ini 30, terus ini 0. Nah, anggap saja yang 0 ini kita anggap sebagai outlier gitu ya. Observasi yang kelima itu adalah sebagai outlier karena kita lihat di data-data yang sebelumnya itu anggap saja kita punya data itu seperti ini ya. Nah, ini kan yang paling berbeda ya dengan data yang lain. Jadi row kelima ya, ini kita anggap sebagai outlier. Jadi di sini kita bisa langsung hapus satu datanya. Nah, terus kita next ya. Kita next ke fitur berikutnya. Fitur berikutnya, fitur kedua gitu ya. Jadi kita tersisa ada 4 data di sini. Data kita hanya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, terus misalnya di sini kita deteksi outliernya misalnya ini ada 22, ini ada 21, ini ada 20, ini ada 20. Nah, anggap saja yang fitur kedua ini kita nggak menemukan outlier, kita nggak ada outliernya. Jadi nggak ada data observasi yang kita hilangkan. Terus kita lanjut lagi ke fitur berikutnya. Ini ada 0, ini ada 1 misalnya, ini ada 2, ini ada 50 misalnya. Nah, ini 50 sepertinya ini outlier ya. Kan dia nilainya paling berbeda dengan fitur yang lain. Jadi kita hapus gitu ya. Kita hapus untuk yang kedua. Oke ya.
kemarin saya juga tanyakan ke kelas yang itu ya, yang ITDD kemarin kesulitannya juga di bagian deteksi outlier gitu ya. Nah, memang konsepnya itu seperti ini. Nah, bagaimana implementasinya? Oke, implementasinya bisa saya coba tunjukkan gitu ya. Sebentar, saya coba pause dulu, sebentar ya. Saya akan menjelaskan itu ya, satu part bagian itunya saja, deteksi outliernya saja. Jadi memang sengaja tidak akan saya bahas semua ya. Nanti pembahasan lebih detailnya waktu nanti kita kuliah reguler saja ya, waktu week ke-8. Jadi sebentar. Oke, saya share screen lagi. Oke, sebenarnya simpel saja. Code-nya itu hanya sebentar, hanya 10 baris saja ya. Oke, ya ini. Jadi ini code yang kita gunakan untuk menghapus outlier gitu ya. Nah, kita karena kita ada itu ya, sorry sebentar. Ada berapa fitur kemarin? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya, ada 5 fitur ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh, sebentar, saya coba cek dulu. Oke, ini harusnya 6 ini ya. Ini harusnya 6 ini. Kan kita punya 6 fitur gitu ya. For I in range ini harusnya 6 ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke ya. Silakan Wildan Resen, silakan kalau sebentar. Oh, saya belum itu ya. Resume. Oke. Oke ya. Ini belum berganti, Pak. Iya ya, ini udah saya ganti. Sorry. Belum saya resume ya tadi ya. Oke. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini kita harusnya sih 6 ini harusnya. Apa namanya? Range-nya ini ya. Ya, iya enggak? Sebentar. Ini harusnya kita kan loopingnya sebanyak 6 kali gitu ya. Soalnya kan atribut 1 hingga 6. Tadi harusnya ini 6 ini bukan 5 ini. Oke, harusnya ini 6 ya. Oke. Terus kita hitung ini kalau kita menggunakan standar deviasi berarti kita harus punya informasi mengenai rata-rata ya mu dengan standar deviasi atau sigma. Nah, nanti data yang berada ini kita looping ya, loopingnya sebanyak 6 kali ya. Terus kita hitung rata-rata dari dataset trainingnya ya untuk indeks ke 0 misalnya untuk data atribut ke I gitu ya. Kan kita mulai dari 0. Kita cari nilai rata-ratanya. Terus kita cari juga nilai standar deviasinya. Kan gampang saja kalau kita punya sebuah vektor kolom ya. Vektor kolom dalam bentuk NumPy, kita tinggal panggil saja fungsi min sama standar deviasi. Min sama std. Kita sudah dapatkan nilai min sama standar deviasinya. Terus kita hitung lower bound sama upper bound-nya. Jadi lower bound-nya itu kita hitung dengan cara mengurangi nilai rata-ratanya dikurangi 3 kali standar deviasi dan nilai rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Terus kita bisa dapatkan lower bound sama upper bound-nya. Terus kita ambil data yang free from outlier. Jadi kita bisa panggil np.where yang mana extrainnya itu lebih dari atau sama dengan lower bound atau extrainnya itu kurang dari atau sama dengan upper bound. Nah, terus kita dapatkan nilai y-train sama x-trainnya itu dengan melakukan indexing dari variabel free ini. Jadi free ini dia hanya menyimpan indeksnya saja. Seperti itu.
Terus kita bisa dapatkan X train sama Y trainnya. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini oke, kurang lebih seperti itu untuk caranya ya. Ini harusnya 6 bukan 5 ya, itu 6 ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan ininya. Ada yang melakukan seperti ini, konsep seperti ini ada yang menerapkan di kuis kemarin, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Gede. Ke mekanisme UTS ya. Untuk PPT apakah diperbolehkan dibawa dengan flash disk ya, tidak harus print out? Ya, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting nanti pengawasnya akan itu ya, mengecek apakah ada kecurangan atau enggak itu kalau Anda membuka sumber selain PPT sama catatan kalian sendiri. Jadi yang di browser itu yang boleh dibuka hanya ULS saja. Tidak boleh halaman web yang lain. Mungkin di awal bisa Anda download dulu gitu ya. Dari ULS misalnya materi di week 1 sampai week ke-7, terus setelah itu Anda waktu setelah Anda download materinya ya, Anda bisa lanjut ngerjain itunya, UTS-nya tanpa membuka halaman web yang lain. Seperti itu aja. Jadi gampangannya seperti itu. Boleh kalau mau pakai flash disk silakan. Pokoknya nanti yang tidak diperbolehkan membuka browser ya, browser untuk cari informasi dari internet seperti itu ya. Oke, Misi Pak, ya silakan. kalau video kuliah juga gimana Pak? Nggak boleh kah? Video kuliah nanti kamu dengerinnya gimana? Dengerin soundnya gimana? Kan kita pakai komputer Oke. di lab kan? Nah, Oh iya. Ha. ya nggak ada soundnya. Gimana dengerinnya? Oke ya. Jadi Oke baik Pak. video nggak apa namanya nggak akan membantu gitu, karena kan nggak ada soundnya di komputer lab, gitu kan? Oke, makasih Pak Noval. Oke, pertanyaan berikutnya dari Raizal. Di nomor 2 kuis, seingat Raizal sudah melakukan Vilna. Jika codingan di bawahnya mendeteksi error Vilna, cara mengatasinya gimana? Oke, kita coba lihat soal nomor 2 dulu. Soal nomor 2 itu adalah solve missing values ya. Jadi yang harus Anda lakukan di sini, lakukan solve missing values menggunakan metode min. Konversi NumPy ke data frame terlebih dahulu ya. Jadi untuk melakukan solving missing values itu kita harus konversikan NumPy-nya ke pandas data frame dulu biar nanti lebih mudah untuk menghilangkan missing values-nya. Terus kita lakukan solve missing values menggunakan min, kemudian konversikan kembali ke data frame ke NumPy menggunakan metode toNumPy gitu ya di akhir metode Vilna. Jadi Vilna itu tidak mengubah isi data frame ya. Jadi ingat ya, kalau df.vilna itu sebetulnya dia tidak menghapus isi dari data frame, tapi dia hanya menampilkan data frame yang sudah dihapus, tapi original values-nya tidak dihapus. Oleh karena itu, kita harus tampung lagi ya ke sebuah variabel yang baru. Nah, di sini ini kan ubah data frame ya. Kita ubah ke data frame terlebih dahulu, terus dari data frame yang sudah kita konversikan dari NumPy-nya itu kita panggil df.vilna menggunakan parameter df.min. Jadi kita akan bukan dihilangkan, tapi kita akan mengisi value yang kosong itu dengan nilai rata-rata dari atribut itu, seperti itu ya. Jadi yang dilihat itu nilai rata-rata per kolomnya, per features-nya. Terus kita konversikan ke toNumPy, berarti kita kembalikan lagi ke dalam bentuk NumPy, begitu kan ya. Nah, ini sudah saya lakukan ini ya, bentar. Nah, ini saya sudah kasih catatan ya di soalnya. Ingat,
df.filna tidak mengubah isi data frame. Jadi kita harus tampung ya, tampung hasil filna df.min ini ke dalam sebuah variabel baru. Biar nanti variabelnya itu bisa langsung diubah ke NumPy. Ya, jadi di sini kita langsung bikin variabel x seperti itu, terus kita panggil to NumPy. Nanti otomatis ini x sudah dalam bentuk NumPy lagi gitu ya. NumPy yang sudah kita isi missing values-nya itu menggunakan value data rata-rata dari tiap fiturnya seperti itu. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi selain ini mungkin silakan. Oke, dari Yonatan silakan. Langsung speak aja kalau memungkinkan, Eh, silakan. Ya, izin tanya Pak, itu ya kemarin silakan. saya nyoba kan untuk nomor 13 sama 14, Hmm. itu hasil saya beda dari yang di soal. Tapi kalau misalkan nomor 12-nya nggak dijalankan, nomor 13 sama 14-nya baru sama. Oke, kita lihat yang 12 dulu kalau gitu ya. Jadi 12 ini kan kita gunakan untuk mendeteksi outlier ya. Oke. Ini outlier ya untuk mendeteksi outlier di problem klasifikasi gitu ya. Ini outliernya kita menggunakan IQR ya, seperti ini. Kita print extrain sama ytrain-nya ya. Ya ini metodenya sama dengan yang nomor ini ya, yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, sama ya. Oh, permisi Pak, beda Nah, Pak. beda. 12 yang dipunya saya itu correlation scaling. Sebentar. Eh, kok beda? Harusnya sama loh. Bisa kamu share screen nggak? Itu aja. Coba di share screen aja. Saya jadi share screen ya Pak. Saya coba stop share dulu ya. Apakah ada kegeser mungkin atau gimana? Coba silakan. Ini Pak, ini Oh, kan sebelah kiri ini soal, yang kanan ini jawabannya. oke, nggak apa-apa. Mungkin itu yang punya saya yang itu yang belum saya update ya. Oke, gunakan health scaler untuk scaling training. Oke. Nah, ini jadi Hah? kalau misalkan ini nggak saya jalankan nomor 12-nya, ini Hmm. jawabannya bisa persis sama. Sama ininya itu. Tapi kalau misalkan ini saya jalankan, sebentar. Ini saya jalankan gitu, Hmm. nanti hasilnya jadi beda, Pak. Jadi nggak sesuai sama yang di soal. Ini Yang Pak. beda yang hasil akurasinya atau 13 sama 14-nya, Pak. Hasil bawahnya. oke, kalau kamu jalankan. Kalau kamu nggak jalankan, coba sekarang. Kalau nggak dijalankan, sebentar. Harusnya kalau logikanya sih sama ya. Ini kalau nggak dijalankan, ini Pak, di grafiknya beda. Di grafik sama di correlation-nya beda angkanya. Oke, saya coba cek dengan ini ya, sebentar ya. Sebentar. Ini kalau punya saya sama dengan punyamu ini. Kalau saya lihat. Soalnya mana soalnya? Sebentar. Saya coba. Nah, soalnya mana? Ini yang sebelah kiri soal ya. Iya Pak, Yang yang sebelah kiri sebelah kiri soal. soal. Itu sama gitu loh. Ini sama. Eh, Ini kalau nggak dijalankan. ya, ini kalau 12-nya nggak dijalankan, Pak. Sekarang coba dijalankan. Kalau dijalankan, Tapi yang nomor 13 ya, nomor 13 jawabannya sama nggak dengan yang di soal? beda, Pak. Oh, beda. Iya, heeh. Oke, Jadi coba. setelah scaling hasilnya gini, Pak. Nggak sama kayak di ini. Coba di scroll up lagi yang sebelah kanan coba. Sebetulnya correlation coefficient itu tidak mengubah apapun harusnya sih. Harusnya Berubahnya karena atasnya di scaling, Pak. sebentar, coba lihat atasnya coba lihat. Ini kan scaling. Hmm. Jadi begitu kalau scalingnya dihitungkan nanti correlation sama bawahnya bisa beda semua, Pak. Oke, sih, sebentar. Saya coba cek dulu. Oke, bisa stop share dulu siapa? Eh, Oke. Jonathan, saya coba share screen punya saya. Saya coba jalankan yang dari punya saya sebentar. Oke, ini kan punya saya ya. Saya coba jalankan yang ini mungkin urutannya bisa jadi beda ya karena yang ini bukan versi final. Jadi nggak apa-apa. Saya coba jalankan dulu ya.
Oke, sebentar masih running ini. Gak lemot kayaknya. Oke. Oh, ini saya belum import pandasnya, sebentar. Atau gini, ini yang atas ini saya coba jalankan dulu. Oh, nggak usah, wis. Langsung aja bawahnya. Oke, ini saya print. Oke, ini standar scalernya. Oke, masih sama ya punya saya. Sebentar. Nah, kalau dari saya kok sama ya? Tapi mungkin ada yang beda. Sebentar, ini ada. Oke ya. Punya saya kalau saya jalankan masih sama, Jonathan. Coba kamu bisa share screen lagi nggak? Share apa tuh scalingnya tadi belum saya lihat, Pak. Saya sudah jalankan tadi sih. Sebentar ya, saya coba lagi. Ini scalingnya sudah saya sudah jalan. Yang Mungkin. atas, Pak, itu ketutup, Pak, scalingnya. Oh, ini dah. Oh, oh. Oh, oke. Oh, ini ya belum ya tadi ya. Eh, Oh, belum, itu kan langsung 3. 13. Oke, saya coba jalankan ya. Tuh 7 udah loh ini. Udah jalan. Oke, saya coba ulangi lagi ya. Dari yang paling atas, dari yang baca datanya, terus ininya, ya, terus ini untuk missing values-nya, terus ini split training sama testing, deteksi outlier, ini ya scaling ya, scalingnya saya jalankan ya, scalingnya pakai standard scaler, correlation-nya saya jalankan lagi, terus hasilnya saya jalankan lagi. Ya, sama ya. Pak, Ya. izin masuk. Itu Iya, silakan. nama variabelnya beda, Pak. Yang scaling itu ada S-nya, Oh iya, Pak. lines dengan X test. Sebentar. Oh ini. Iya, Pak. Coba Saya itu sebentar. S-nya di Oh iya. Oke. Oh ini ya. Ini harusnya ada S-nya ya. Oh iya, oke. Pak. Itu kemungkinan bakal beda sih. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini masih dia bacanya dari yang sebelumnya kalau nggak salah. Kalau seperti ini ya. Oke. Ini saya coba ganti aja ya. Oke, nanti kalau memang apa namanya pengaruh ya bisa itu ya. Saya benarkan kalau gitu ya. Sebentar. Oh ini harusnya pakai S strings, nggak pakai S ya. Oke. Kok masih sama kayaknya ya. Sebentar. Oh iya. Iya beda. Oke. Oke. Ya. Oke, nanti saya bakal cek code-nya kan. Kalau code-nya memang betul kan hasilnya beda kan nggak masalah ini karena soalnya yang itu kan salah gitu kan ya. Oke. Ya, terima kasih masukannya dari Subrata tadi ya sama Yonatan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan lagi dari Wildan ya. Apakah saat UTS boleh membuka file notebook Google Colab, catatan tugas, kuis yang sudah dikerjakan? Silakan, boleh gini ya. Nanti akan di-email oleh pengajar machine learning ya terkait dengan apa saja yang boleh dibuka atau enggak ya. Kalau membuka Google Colab boleh ya, silakan. Jadi selain slide ya, Google Colab juga diperbolehkan nanti penjelasan detailnya akan dikirim oleh PJMK Machine Learning ya, nanti akan ada email terkait dengan ketentuan ya, seperti apa UTS-nya yang boleh dibuka itu apa saja. Karena kalau nanti menggunakan Google Colab misalnya untuk ada soal-soal yang bentuknya itu code gitu ya, mungkin gini sih soalnya nggak bakal mendetil terkait dengan misalnya harus mengeksekusi algoritma klasifikasi, nggak sampai gitu sih. Tapi biasanya kalau ada soal yang misalnya untuk mencari itu ya, mencari
outlier misalnya. Kalau kita hitung manual kan kelamaan gitu ya. Jadi Anda boleh membuka Google Colab misalnya untuk melakukan deteksi outlier, terus ada data yang disediakan di soalnya, nanti Anda tinggal bikin vektor pakai NumPy gitu kan, terus Anda deteksi outliernya pakai fungsi fungsi IQR atau standard deviation itu kan bisa. Nah, itu untuk mempercepat saja. Boleh. Google Colab boleh ya, nanti akan diinfokan ya. Tapi sekarang saat ini informasi dari saya boleh pakai Google Colab ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Raizal ya. Untuk error code seperti ini, input contains not a number, infinity or a value too large for the type float 64. Ini karena kalau ada not a number-nya, berarti itu ada missing values gitu kan ya. Jadi not a number itu berarti ada di dalam sebuah data frame, dataset yang Anda gunakan itu mengandung value yang not a number. Artinya adalah value-nya itu kosong. Ini bisa terjadi karena Anda masih belum mengeksekusi perintah untuk menghilangkan missing values. Nah, kalau missing values-nya belum dihilangkan, pasti nanti kalau kita masukkan ke algoritma regresi atau klasifikasinya ya pasti error. Karena kan algoritma KNN ya, misalnya KNN atau linear regression itu kan kita harus mengalihkan tiap fitur itu dengan sebuah bobot ya. Misalnya kalau kita pakai linear regression gitu ya. Kan kita punya bobot, kita kalikan dengan tiap fiturnya. Lah kalau fiturnya itu ada yang nilainya 0 bukan 0 ya, tapi 0, kosong, nggak ada nilainya ya, kita nggak bisa kalikan. Atau otomatis pasti muncul error seperti ini. Nah, ini karena Anda masih belum menjalankan perintah untuk belum mengeksekusi perintah untuk menghilangkan missing values. Nah, jadi seperti ini. Dampaknya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Marcella. Untuk yang di nomor 7 diminta untuk mengevaluasi dengan MAE. Sintak untuk mencari MAE bagaimana? Oke, kita lihat ya. MAE itu caranya tinggal panggil ini aja. Nah, min absolute error. Nah, ini ada. Min absolute error. Jadi kita import scikit-learn dot ini ya, matrix ya ini. Ini kan ya. Nah, min square error sama min absolute error. Ini sebetulnya di tugas week ke-3 atau 4 ya, yang linear regression itu kan Anda sudah diminta untuk mengevaluasi model linear regression itu pakai MSE atau MAE kan ya. Nah, jadi harusnya Anda sudah tahu di sini. Oke, apakah filenya boleh di-share? File ini ya, notebooknya gitu tak. Yang saya share itu nanti ininya ya, videonya saja, jangan notebooknya ya. Nanti kan video ini kan ada notebooknya juga ya. Nah, biar nanti Anda bisa belajar sendiri dari video saya saja ya. Nggak saya share filenya, tapi saya share nggak saya share notebooknya, tapi yang saya share ini videonya saja, video recordingnya, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini ada yang jadi panitia wisuda, tak? Ada yang lagi di Westin kah? Saya lihat di mana ini? Background-backgroundnya ini banyak anak KSM gitu ya. Mungkin ada yang jadi panitia wisuda. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk diskusi kita hari ini. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi di Google Chat ya. Kapanpun itu, selama nanti saya membuka Google Chat, nanti akan saya balas secepat mungkin seperti itu. Oke, nanti akan saya share juga videonya untuk diskusi kita hari ini di Google Chat juga ya. Saya upload dulu. Jadi sekian ya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti untuk UTS-nya bisa berjalan lancar ya dan dapat nilai sesuai yang ditargetkan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.